Bab 6521. Charlie setuju dengan tebakan Maria. Dia menghela nafas dan berkata, menara harta karun 4 sisi pasti ingin memberikan beberapa informasi kepadaku. Namun saya khawatir informasi tersebut diteruskan kepada saya demi kebaikan saya atau kebaikannya sendiri. Setelah itu, katanya, dia memberikanku sidik jarinya. Namun, energi spiritual dari cetakan tangan itu tidak dapat saya gunakan, bahkan menghabiskan seluruh energi spiritual saya. Jika menara harta karun ini memiliki niat egois, lalu ia bersembunyi di tubuhku dan ingin menjadi parasit di tubuhku. Jika ini benar, ini akan menyebabkan masalah besar di masa depan. Maria tersenyum dan berkata, Tuan Muda adalah orang mulia dari Senglongge. Dan orang baik memiliki berkat mereka sendiri. Saya pikir kali ini mungkin tidak penuh dengan bahaya. Dan ini mungkin menjadi sebuah peluang di masa depan. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan. Saya tahu bahwa energi spiritual Tuan Muda tidak mudah didapat. Tapi aku tetap menyarankan agar kau mencoba semua jejak tangan di menara harta karun 4 sisi lagi. Bagaimana jika ini adalah kesempatan sekali seumur hidup? Charlie terdiam sejenak, lalu berkata, bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Pokoknya, itu tergantung pada situasinya. Sikapnya adalah dia hanya menginginkan energi spiritualku, bukan hidupku. Kemudian dia berkata, hanya saja itu membutuhkan energi spiritual. Dan cincin itu juga membutuhkan energi spiritual. Saya tidak punya banyak pil kultivasi lagi. Saya berencana untuk memikirkan cara untuk mengumpulkan lebih banyak materi dalam waktu dekat. Dan gunakan kualitas Zendao untuk memurnikan pil kultivasi versi yang disempurnakan. Jika saatnya tiba, saya akan mengambil risiko untuk mendapatkan 20 pil guna menyelesaikan kedua masalah ini sekaligus. Maria mengangguk dan berkata, Anda dapat memberitahu saya bahan apa yang Anda butuhkan. Dan aku akan membantumu memikirkan caranya. Charlie berkata, ada 2 bahan yang paling sulit. Salah satunya adalah ambergris yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Dan yang satunya adalah ginseng salju kualitas terbaik yang berusia lebih dari 1.000 tahun. Maria bertanya dengan heran, syarat umurnya panjang sekali. Saya dulu menggunakan ambergris sebagai parfum. Namun tampaknya ia baru saja dipisahkan dari paus sperma belum lama ini. Perkiraan terpanjangnya hanya beberapa dekade. Garis waktu 10.000 tahun terlalu panjang. Lebih panjang dari sejarah peradaban manusia. Ya, Charlie mendesah. Sejarah peradaban manusia baru berusia 5,000 tahun. Ambergris berusia 10.000 tahun itu hanya mungkin jatuh dari tubuh paus sperma yang mati secara alami 10.000 tahun yang lalu. Atau tertinggal setelah mayatnya membusuk. Tidak peduli apakah itu ditinggalkan di dasar laut atau di pantai. Sebagian besarnya mungkin telah terkorosi dan terkikis selama bertahun-tahun. Meskipun beberapa di antaranya selamat secara kebetulan. Saya tidak tahu berapa banyak lapisan pasir dan kerikil di pantai dan dasar laut yang telah menguburnya. Maria bertanya kepadanya, bagaimana Anda mendapatkan ambergris berusia 10.000 tahun, Tuan Muda? Charlie berkata, aku membunuh penjahat yang suka membesarkan Gu di Aurus Hill. Dan ambergris berusia 10.000 tahun itu diperoleh secara tidak sengaja darinya. Dia tersenyum dan berkata, itu benar-benar tidak disengaja. Tapi Anda tidak perlu khawatir, Tuan Muda. Saya bisa memikirkan cara untuk mengetahui apakah saya bisa mengetahuinya. Ketika Charlie dan Maria kembali ke Aurus Hill, hari sudah siang. Maria sudah keluar selama berhari-hari, dan dia memikirkan Ibu Tepuer di halaman. Jadi Charlie pergi ke Zijin Villa bersamanya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia meminta Orvel untuk menunggunya di Zijin Villa. Dan mengantarnya pulang pada sore hari. Sehingga dia bisa menyelesaikan trik tersebut bersama keluarganya. Ketika tiba di Villa Zijin, Maria menyuruh pembantu Lao Zhang untuk mencari ambergris berusia 10.000 tahun untuk Charlie. Dia telah mengembangkan banyak kekuatan dan koneksinya sendiri selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatannya tidak terletak pada seni bela diri dan kultivasi. Dia telah mengumpulkan banyak hal dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Kemudian keduanya sampai di villa lantai atas. Induk Tepuer telah menjadi lebih kuat.
dan vitalitasnya tidak terpengaruh oleh musim dingin. Bab 6522. Saat ini, daun teh induk puer begitu lebat sehingga sulit untuk menghitungnya dengan jelas saat ini. Namun, pohon teh puer masih terlalu kecil pada tahap ini. Pohon teh puer dewasa tingginya beberapa meter atau bahkan lebih dari 10 atau 20 meter. Dengan puluhan ribu daun, teh induk puer merupakan nenek moyang teh puer. Jika saja pohonnya punya cukup waktu untuk tumbuh, mungkin ukurannya akan jauh lebih besar daripada pohon teh puer biasa. Maria dengan hati-hati memeriksanya dan berkata kepada Charlie, "Lihatlah, Tuan Muda, daun teh puer ibu seperti tanaman hijau palsu yang dijual di pusat perbelanjaan. Setiap daunnya sempurna dan tanpa celah, tanpa sedikit pun menguning atau melengkung." Charlie tidak bisa tidak kagum. Tidak takut dengan cuaca dingin dan salju yang parah di musim dingin. Dan saya pikir ia tidak takut dengan panas terik di musim panas. Hama biasa mungkin tidak dapat memengaruhinya. Kami khawatir induk teh puer tidak akan tumbuh dengan baik jika meninggalkan lingkungan Danau Dianci. Sekarang tampaknya kita terlalu khawatir. Maria mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Pada musim semi tahun depan, tanaman ini akan lebih rimbun." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa memetik beberapa daun teh dan membuat batu bata teh. Tidak hanya rasanya yang lezat, namun, mereka juga dapat mengisi kembali sebagian energi spiritual. Ini jelas merupakan teh terbaik." Maria teringat sesuatu dan berkata kepada Charlie, "Tuan Muda, sebaiknya Anda mempelajari apakah daun teh induk puer dapat membantu dalam pemurnian pil. Jenis tanaman yang awalnya mengandung energi spiritual ini mungkin satu-satunya jenisnya. Jika itu dapat meningkatkan efek pil, hal ini dapat dianggap sebagai pemanfaatan yang terbaik. Yang jauh lebih cocok daripada hanya diseduh untuk diminum." Charlie berkata, "Resep pil yang aku gunakan sekarang semuanya tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Saya tidak yakin apakah menambahkan daun teh induk puer ke dalam resep pil akan membantu. Itu akan mempengaruhi khasiat aslinya. Tapi lain kali aku memurnikan ramuan itu, aku bisa mencoba pil peremajaan. Biaya material pil peremajaan relatif rendah. Jika itu dapat meningkatkan kemanjuran, aku bisa mencobanya saat memurnikan ramuan lain di masa depan." Maria berkata, "Berdasarkan pemahaman saya tentang resep pengobatan Tiongkok, secara umum ada 2 jenis resep. Salah satunya adalah setiap bahan obat harus benar-benar sesuai dengan resep. Dan jumlah masing-masing bahan obat harus sesuai untuk memberikan khasiat sesuai resep. Ada pula resep yang hanya menyediakan fondasi. Jika Anda menambahkan sentuhan akhir pada resep dasar ini, kadang-kadang akan ada efek yang tidak terduga. Induk dari teh puer adalah pohon suci yang telah selamat dari bencana surgawi. Daunnya juga pasti merupakan harta langka surga dan bumi." Charlie mengangguk dan berkata, "Nona Lin benar. Banyak resep yang tidak dapat diubah, tetapi perlu terus ditingkatkan. Saya akan mencobanya jika saya punya kesempatan." Pada saat ini, ponsel Charlie tiba-tiba menerima panggilan dari Duncan. Charlie menekan tombol jawab dan bertanya, "Inspektur Lee, apakah ada yang baru?" Duncan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade, AI menemukan 3 target yang diduga sebagai 3 tetua di Bandara Internasional Porto Novo di Benin pagi ini. Ketiga orang ini mengambil penerbangan paling awal dari Benin ke Afrika Selatan." Charlie bertanya padanya, "Apakah kamu punya fotonya? Kirimkan padaku." "Ya." Duncan segera mengirim Charlie foto definisi tinggi melalui WeChat. Dalam gambar, 3 pria Asia yang tampak berusia 60-an dan 70-an muncul di pintu keberangkatan bandara bersama-sama. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi kosong dan ekspresi dingin. Dan penampilan mereka agak mirip. Selain itu, terlihat bahwa ketiga orang ini tidak membawa banyak barang bawaan. Semua orang tidak membawa apa-apa, dan pintu keberangkatan menunjukkan bahwa ini adalah penerbangan menuju Cape Town, ibu kota Afrika Selatan, dan saat ini, sudah banyak orang yang mengantri di pintu keberangkatan. Charlie bertanya pada Duncan, "Inspektur Lee, apa rincian spesifik dari keputusan AI bahwa mereka bertiga mencurigakan?" Duncan mengatakan, "Hasil analisis yang diberikan oleh AI adalah Benin berbatasan dengan Nigeria.
Dan jarak garis lurus antara Lagos di Nigeria dan Porto Novo di Benin hanya lebih dari 100 km. Kemungkinan ketiga tetua itu memilih pergi dari sini sangat tinggi. Selain itu, ketiga orang ini juga memenuhi prasyarat orang Asia. Yang lebih penting, Ai percaya bahwa fitur wajah ketiga orang ini sangat mirip. Dan ada kemungkinan besar ada hubungan darah dan kesamaan genetik. Charlie melihat ketiga orang dalam gambar itu dan juga bisa merasakan bahwa ketiga orang ini benar-benar berbeda dari penumpang lain di sekitar mereka. Dan memang ada beberapa kesamaan antara alis ketiga orang ini. Jadi, dia berkata kepada Dunchan, saya juga merasa bahwa ketiga orang ini agak mencurigakan. Jika mereka benar-benar tiga tetua, maka mereka pasti akan pindah ke Amerika Selatan setelah terbang ke Cape Town. Perhatikan baik-baik pergerakan mereka. Jika tujuan mereka selanjutnya benar-benar Amerika Selatan, maka pada dasarnya dapat dipastikan bahwa mereka adalah tiga tetua. Bab 6523. Selain Victoria, satu-satunya orang lain di Warriors dan yang benar-benar dapat mengancam Charlie mungkin adalah ketiga tetua. Setelah fitur wajah ketiga tetua itu ditentukan, Charlie akan memiliki banyak inisiatif. Dia tidak berani mengambil inisiatif. Tetapi setidaknya dia dapat menghindari ketiganya. Maria pun menghela napas lega untuknya. Dia merasakan bahwa dengan model AI, jaringan darat, dan fitur wajah Victoria dan ketiga tetua, keselamatan Charlie akan sangat terjamin. Dia telah bersembunyi dari Victoria selama lebih dari 300 tahun. Dan obsesinya untuk membalas dendam menjadi semakin lemah. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka berharap Charlie dan Victoria tidak saling mengganggu. Sehingga dia tidak perlu khawatir dia akan berada dalam bahaya suatu hari nanti. Selama dia mengenal dan bergaul dengannya, dia telah mengembangkan rasa ketergantungan yang kuat padanya. Mengesampingkan fakta bahwa keduanya telah menyelamatkan hidup satu sama lain. Perasaan tidak memiliki rahasia dan kepercayaan penuh satu sama lain adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakannya selama ratusan tahun. Semakin hal itu terjadi, semakin dia menghargai masa kini. Jadi, ketika Charlie sedang menelepon Dunchan, dia berkata, "Kakak Charlie, jika saja kita tahu ciri-ciri penampilan Victoria dan ketiga tetua, kita mungkin tidak bisa merasa tenang. Jika mereka menyamar, mekanisme peringatan dini kita mungkin akan gagal." Charlie berkata, "Seharusnya tidak ada cara yang baik untuk melakukan ini, kan?" Maria buru-buru berkata, "Inspektur Lee, bisakah kamu membiarkan Ai belajar cara menilai identitas seseorang melalui ekspresi, gaya berjalan, postur tubuh, dan gerakan kecilnya? Saya pikir postur berjalan dan kebiasaan setiap orang pasti berbeda jika dianalisis dengan cermat. Banyak orang yang bisa menyamarkan diri dan mengubah fitur wajah mereka. Tetapi sulit bagi mereka untuk selalu meninggalkan kebiasaan perilaku mereka. Jika Ai dapat menentukan apakah dua orang adalah orang yang sama berdasarkan kebiasaan perilaku mereka. Kalau begitu, keselamatan saudara Charlie akan terjamin. Lebih terjamin." Dunchan di ujung telepon lainnya merenung sejenak dan berkata, "Ide Nona Lin bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Seperti yang Anda katakan, kebiasaan perilaku setiap orang berbeda. Dan analisis yang cermat pasti dapat menentukannya. Namun, kita manusia adalah makhluk cerdas yang memiliki kemampuan berpikir logis dan kemampuan mengenali. Manusia dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan pengenalan semacam ini. Namun, Ai membutuhkan banyak pembelajaran. Saya bisa mencoba melatihnya. Bagaimana cara melatihnya? Saya mungkin harus memikirkannya dengan hati-hati." Mata Maria yang cerdas dan baik hati menoleh ke atas dan ke bawah, lalu dia berkata, "Detektif Lee, saya punya ide. Saya tidak tahu apakah itu sudah matang. Apakah kamu ingin mendengarkannya?" Dunchan berkata, "Silakan katakan, Nona Lin." Maria berkata, "Anda dapat meminta teknisi untuk menulis program terlebih dahulu agar Ai dapat menganalisis video pengawasan pusat data dan meneruskan video pengawasan tersebut. Ai akan memantau video dan staf dalam video pengawasan. Dan menguasai cara mengkalibrasi kontur tubuh manusia yang bergerak secara lengkap dan akurat. Sehingga dapat membedakan dengan jelas lintasan gerakan setiap jari.
Dan kemudian biarkan AI menganalisis dengan cermat lintasan pergerakan semua kontur. Berdasarkan kemampuan pengenalan wajah, untuk memperdalam pemahaman tentang kebiasaan perilaku orang yang sama. Setelah memiliki pemahaman yang jelas tentang kebiasaan perilaku setiap orang di pusat data, biarkan semua anggota staf memakai masker atau topeng kartun untuk bekerja seperti biasa. Dan biarkan AI mencocokkan orang-orang ini satu persatu berdasarkan perilaku tubuh mereka untuk melihat seberapa akurat analisisnya. Berbicara tentang hal ini, Maria berkata lagi, tingkat akurasinya tidak boleh terlalu tinggi di awal, yang mengharuskan personel teknis kami untuk terus mengoptimalkan kode dan logika, dan juga mengoptimalkan metode dan cara penangkapannya, dan berusaha untuk meningkatkan akurasi pusat data. Kami dapat meningkatkan tingkat keberhasilan hingga lebih dari 95%. Jika bisa mencapai akurasi pengenalan 95% di pusat data, kami akan memperluas sampel dan memilih posisi pesawat di bandara di Oslo. Biarkan ia mempelajari kebiasaan perilaku ribuan orang. Campurkan salah satu orang kami di dalamnya, dan biarkan AI menemukan orang-orang kami dari ribuan orang ini untuk melihat seberapa akuratnya. Jika bisa mencapai lebih dari 95%, tidak akan ada masalah. Tentu saja, jika kami dapat memberikan lebih banyak sampel, hasilnya akan lebih baik. Semakin banyak sampel yang dipelajarinya, semakin kaya pengalaman yang dikumpulkannya. Dan algoritmanya akan semakin efektif. Jika ia dapat mengembangkan mata yang tajam, ia dapat membandingkan seseorang yang berjalan dari belakang dan menemukan bahwa orang tersebut adalah seseorang dalam database. Kalau begitu, semuanya akan sempurna. Duncan terdiam cukup lama, lalu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah Nona Lin belajar ilmu komputer? Maria berkata, tidak, saya belajar arkeologi. Arkeologi. Duncan menghela napas dan berkata dengan tulus, Nona Lin, mengapa saya tidak merekomendasikan Anda untuk belajar kriminologi di UCI di Amerika Serikat? Kriminologi di sana adalah yang terbaik di Amerika Serikat. Dan aku merasa kamu terlahir untuk melakukan ini. Ketika Maria mendengar apa yang Duncan katakan tentang sekolah dan jurusannya, dia tersenyum penuh arti dan berkata, Inspektur Lee, Anda terlalu baik. Saya tidak ingin berurusan dengan berbagai macam penjahat berbahaya setiap hari. Arkeologi lebih mudah. Bab 6524. Duncan berkata, sayang sekali Nona Lin tidak bergabung dengan polisi. Yang paling kurang di industri ini adalah orang-orang berbakat seperti Anda. Namun, dia juga tahu bahwa identitas Maria misterius dan dia pasti memiliki latar belakang yang hebat. Itu jelas bukan seseorang yang bisa dia bujuk. Jadi dia tidak mengatakan apapun lagi tentang masalah ini, tapi hanya berkata, metode yang baru saja disebutkan Nona Lin seharusnya sangat bisa diandalkan. Saya akan mengatur agar teknisi mencobanya dengan giat. Jika berhasil, ini juga akan sangat membantu penyelidikan kriminal yang dilakukan oleh kepolisian di seluruh dunia. Duncan menambahkan, namun, hal ini membutuhkan daya komputasi yang terlalu besar dan terlalu mahal, sehingga mungkin sulit untuk dipopulerkan. Namun kami memiliki kekuatan komputasi yang cukup. Jadi seharusnya tidak ada masalah untuk memantau dan memperingatkan sekelompok orang tertentu. Maria berkata, kecepatan komputer yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini dapat dikatakan seperti Big Bang di alam semesta. Mungkin masalah daya komputasi akan terpecahkan dalam beberapa tahun. Itu masuk akal. Duncan tersenyum dan berkata, saya tidak akan khawatir tentang rekan-rekan saya di seluruh dunia. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum daya komputasi yang dapat mereka alokasikan akan meningkat secara eksponensial. Kemudian dia berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan segera melaksanakan gagasan Nona Lin dan mencoba menggunakannya secepat mungkin. Charlie menatap Maria dan mengacungkan jempol padanya, lalu berkata pada Duncan. Baiklah, Inspektur Lee, silakan saja. Dan kami akan menghubungi Anda jika kami punya sesuatu. Setelah menutup telepon, Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Maria. Nona Lin, Inspektur Lee merekomendasikan jurusan universitas untuk Anda. Kamu pasti belum mempelajarinya, kan? Maria telah hidup bertahun-tahun dan telah memperoleh gelar yang tak terhitung jumlahnya.
Tidak mengherankan bahwa dia mempelajari kriminologi ketika dia tidak memiliki pekerjaan apapun. Ketika dia mendengar pertanyaan Charlie, dia tersenyum dan berkata, "Saya mempelajarinya di sekolah, tetapi bukan di jurusan saya." Setelah itu, dia menjelaskan secara rinci. UCI yang disebutkan Inspektur Lee adalah Universitas California, Irvine. Pendahulu Universitas California disebut California College. Saya adalah mahasiswa Tionghoa pertama di California College. Charlie mengangguk seolah-olah dia tidak mengharapkannya, dan berkata sambil tersenyum. Aku menduga kamu pasti ada hubungannya dengan sekolah ini. Setelah itu, dia bertanya padanya, ngomong-ngomong. Pada tahun berapa kamu kuliah di Universitas California itu? Maria berpikir lama, dan berkata dengan ragu. Sudah lama sekali, dan aku tidak mengingatnya dengan jelas. Tapi itu terjadi sebelum Perang Saudara. Karena saya meninggalkan Amerika Utara setelah Perang Saudara pecah. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ragu-ragu. Seharusnya tahun 1854 atau 1855. Charlie tidak bisa menahan batuk 2 kali, dan berkata dengan canggung. Ahem, aku tahu ini akan terjadi sejak lama. Tapi aku tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu lama di masa lalu. Maria tersenyum dan berkata, meskipun menurutmu itu sudah lama sekali. Saat itu pun, usia saya sudah lebih dari 200 tahun. Pada waktu itulah banyak universitas negeri didirikan di Amerika Serikat. Saya benar-benar bosan, jadi saya mendaftar ke beberapa sekolah untuk belajar. Karena penampilanku tidak berubah, saya tidak berani belajar di perguruan tinggi terlalu lama. Saya hanya bisa menyelesaikan kursus secepat mungkin. Lalu pindah ke tempat berikutnya dan temukan universitas berikutnya. Hanya sebagai hiburan dalam perjalanan melarikan diri. Berbicara tentang hal ini, Maria berkata, ngomong-ngomong, ada foto kelompok siswa dan guru angkatan pertama di arsip sejarah sekolah ini. Saya ada di sana, tetapi fotonya terlalu lama dan kejelasannya kurang. Saya kira Anda tidak akan mengenali saya setelah melihatnya. Charlie menelusuri situs web universitas dengan rasa ingin tahu. Pada bagian pengantar sejarah situs web, ia menemukan foto kelompok mahasiswa angkatan paling awal. Foto yang diambil lebih dari 100 tahun lalu itu sudah lama kabur dan menguning. Namun ia tetap menemukan sosok Maria di antara sekian banyak lelaki berpakaian barat. Maria dalam foto terlihat cukup kurus, dan keseluruhan nada foto itu berwarna kuning. Yang terlihat seperti gadis India. Dia bisa mengenalinya karena dia mengatakan dia ada di sana. Kalau tidak, hanya dengan melihat fotonya saja, dia benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Setelah melihat dengan seksama foto grup tersebut, dia bertanya dengan heran, sepertinya hanya ada beberapa siswi di sekolah ini. Ya, kata Maria, pada masa itu, laki-laki dan perempuan masih sangat timpang. Status sosial perempuan tidak terlalu tinggi, dan mereka tidak dihargai oleh keluarga mereka. Memang hanya sedikit yang bisa melanjutkan ke jenjang universitas. Sambil berbicara, dia mendekat untuk melihat dan menunjuk ke salah satu pria kulit putih setengah baya dan berkata kepada Charlie. Dia adalah seorang profesor yang sangat bergengsi di sekolah pada saat itu, dan salah satu pendiri universitas. Tetapi sebenarnya, dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi dan dibesarkan oleh keluarga saya di Inggris. Ketika saya membawanya dari Inggris ke Amerika Utara, identitas publik saya menjadi putri angkatnya. Ketika saya kemudian pergi ke Jepang, dialah yang menulis rekomendasi agar saya dapat pergi ke Jepang dan belajar di sana. Charlie tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, hidupmu begitu berwarna. Maria tersenyum dan berkata, Tuan muda ditakdirkan untuk dapat mencari keabadian di masa depan. Dan kemudian Anda juga bisa merasakan kehidupan penuh warna seperti itu. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, masyarakat berkembang terlalu cepat. Bahkan jika aku hidup selamanya dan tidak perlu bersembunyi dari Victoria seperti yang kau lakukan di masa lalu. Saya harus berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi dari seluruh dunia pada saat itu. Tidak mungkin lagi untuk bepergian keliling dunia dengan identitas yang berbeda dan berintegrasi dengan kehidupan di tempat tersebut sebagaimana yang Anda lakukan di masa lalu. Bab 6525. Pada malam harinya,
Charlie memperkirakan bahwa istrinya Claire seharusnya sudah pulang kerja. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Maria dan meminta Orville untuk membawanya kembali ke Thompson. Ketika dia tiba di gerbang vilanya, hanya BMW milik Claire yang diparkir di halaman. Dan tidak ada culinan yang dikendarai ayah mertuanya. Charlie menduga hanya istrinya yang ada di rumah. Maka dia merapikan penampilannya agar terlihat sedikit berdebu. Dan kemudian berjalan menuju pintu. Tepat saat dia hendak mendorong pintu, dia mendengar suara dari kamar yang bukan milik keluarganya. Tapi sangat familiar. Dia berkata, "Claire, kenapa kamu tidak bertanya pada Charlie saat dia sudah selesai?" Dan minta dia kembali secepatnya. Jika dia bisa mengejar, kita bisa pergi bersama. Pembicaranya adalah teman baik Claire, Elsa dong. Charlie bingung, bertanya-tanya kemana Elsa akan membawa Claire. Saat ini, dia mendengar Claire berkata, Charlie tidak nyaman untuk berkomunikasi di barat laut. Lagi pula, dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya tidak bisa terburu-buru karena hal ini. Charlie mendorong pintu terbuka dan berkata sambil tersenyum. Ada apa? Kamu terdengar misterius. Mendengar suara Charlie, Claire dan Elsa sedikit bersemangat dan berbicara hampir bersamaan. Suamiku, kamu kembali. Charlie, kamu kembali. Charlie tersenyum. Ya, saya baru saja kembali. Claire bergegas keluar dan berkata, Suamiku, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika kamu kembali? Agar aku bisa menjemputmu di bandara. Charlie tersenyum, Orville mengantarku kembali. Dia sangat khawatir. Dia sedang menunggu di bandara sebelum pesawat lepas landas. Jadi aku tidak memberitahumu. Aku juga ingin memberimu kejutan. Elsa juga berdiri dari sofa saat ini. Melihat Charlie dengan sepasang mata besar yang bersinar. Dan berkata dengan gembira, Charlie, lama tak berjumpa. Charlie mengangguk dan bertanya padanya sambil tersenyum. Kapan Elsa datang? Saya baru saja tiba. Elsa berkata, Claire dan aku baru saja membicarakanmu. Tawana Suite akan mengadakan konser di Tokyo Dome dalam 3 hari. Saya akhirnya mendapatkan 3 tiket. Aku ingin bertanya apakah kamu dan Claire ingin pergi bersama. Ngomong-ngomong, Tokyo sudah dekat dan kami akan segera ke sana. Tawana manis. Charlie sedikit terkejut. Penyanyi wanita ini adalah penyanyi country paling populer di Amerika Serikat saat ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah penyanyi wanita paling populer di dunia. Penjualan rekamannya, jumlah penghargaan, dan jumlah penggemarnya bahkan lebih kuat dari Sarah. Dia menjadi terkenal di usia muda dan telah lama populer di seluruh dunia. Konon tiket konsernya jauh lebih sulit didapat dibandingkan tiket Raja Pop Tiongkok itu. Selain memiliki banyak lagu populer, riwayat gosip penyanyi wanita ini sering menjadi berita utama di media di seluruh dunia. Bisa dikatakan lagu-lagunya populer, dan dia bahkan lebih populer. Dia sudah pasti yang teratas dari yang teratas. Elsa berkata dengan penuh harap, tur dunia Tawana telah menggelar beberapa pertunjukan di Asia. Saya tidak punya waktu dan tidak bisa mendapatkan tiket sebelumnya. Kali ini, saya meminta bantuan seorang teman baik di Jepang untuk mencari koneksi dan memesan 3 tiket terlebih dahulu. Keluarga teman saya juga merupakan penyelenggara acara ini di Jepang. Mereka mengatakan akan ada pertemuan pribadi super VIP dengan Tawana sebelum pertunjukan. Anda bisa mendekatinya, berjabat tangan dengannya, dan mendapatkan tanda tangannya. Charlie berkata dengan santai, karena ini tur Asia. Bukankah lebih nyaman untuk menunggu dan melihatnya tampil di Tiongkok? Elsa berkata, dia tidak memasukkan Tiongkok dalam rencana turnya kali ini. Jadi dia hanya bisa pergi ke Korea Selatan atau Jepang. Saya tidak punya koneksi untuk konser di Korea. Setelah itu dia bertanya padanya, Charlie, apakah kamu ada waktu 2 hari lagi? Kita bisa terbang ke sana lusa, mengambil cuti sehari, dan menonton konser di malam hari di hari kedua. Berbelanja dan makanlah pada hari ketiga, dan kita bisa segera kembali. Dia menatap Claire dan bertanya padanya, bagaimana menurutmu, Claire? Claire mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara lembut, Suamiku, aku sangat menyukai Tawana, dan aku belum pernah menonton konsernya secara langsung. Ini kesempatan langka.
Kau bisa pergi bersamaku dan Elsa, oke? Melihat Claire sangat ingin melihatnya. Charlie mengangguk tanpa ragu dan berkata, tidak masalah, kalau kamu bilang pergi, pergi saja. Hebat. Sebelum Claire mengungkapkan pendapatnya. Bab 6526. Elsa bersorak dan berkata dengan gembira, kalau begitu aku akan memesan tiket dan hotel. Charlie berkata, Elsa, kamu mendapatkan tiketnya melalui koneksimu. Biar aku yang atur tiket dan hotelnya. Elsa berkata, Charlie, kita sudah sangat dekat. Mengapa kamu masih begitu jauh denganku? Charlie tersenyum dan berkata, itu bukan jarak, itu kesopanan. Seperti saat saya pergi keluar bersama teman-teman, jika teman-teman saya bertanggung jawab atas akomodasi, maka saya bertanggung jawab atas makanan. Jika teman-teman saya bertanggung jawab atas makanan, maka tentu saja saya bertanggung jawab atas akomodasi. Tidak mungkin bagi satu orang untuk menghabiskan uang. Meskipun semua orang mungkin tidak kekurangan sedikit uang ini, kenyataannya tidak seperti ini. Elsa tertawa dan berkata, oke, karena kamu bilang begitu. Kalau begitu aku tidak akan bertengkar denganmu. Aku akan mengirimkan nomor pasporku nanti. Elsa memeriksa waktu dan berkata, sudah larut malam. Aku tidak akan menunda urusanmu. Charlie, pesan tiket pesawatnya dan beritahu aku jam berapa. Kita akan bertemu di bandara. Claire berkata tergesa-gesa, apakah kamu ingin aku mengantarmu pulang? Tidak perlu, kata Elsa, sepupuku sudah menunggu di gerbang komunitas. Dia baru-baru ini menjadi sopir saya dan dia sangat jujur. Selagi dia bicara, dia tidak lupa melirik Charlie diam-diam. Sepupu Elsa adalah Kevin DeLong, yang diminta oleh Charlie untuk mengendarai sepedanya dari ibu kota ke kota ini. Memintanya mengantar Elsa ke kota ini juga merupakan salah satu hukuman Charlie. Charlie menduga Elsa mengatakan hal ini kepadanya agar dia bisa mendapatkan kesan yang lebih baik tentang Kevin, jadi dia dengan santai berkata, kalau begitu, biarkan sepupumu mengantarmu dengan baik, dan jangan kembali ke ibu kota. Elsa mengira Charlie ingin memperpanjang waktu Kevin di sini. Dan buru-buru berkata, tidak, kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di sini sepanjang waktu. Biarkan dia kembali ketika waktunya hampir habis. Elsa buru-buru berkata, oh, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Sampai jumpa lusa. Sampai jumpa. Claire berkata, aku akan mengajakmu keluar. Melihat istrinya sudah pergi mengantar para tamu. Charlie juga mengikuti Elsa ke pintu. Saat ini, ayah mertuanya Jacob mengantar Culinan ke halaman. Dan ibu mertuanya Elaine duduk di kopilot. Charlie sedikit penasaran. Pasangan musuh ini jarang keluar bersama. Jadi aneh bagi mereka untuk kembali bersama hari ini. Melihat Culinan masuk, Elsa berkata, Paman dan Bibi sudah kembali. Aku akan menyapa mereka. Mobil berhenti, Jacob dan Elaine keluar, dan Elsa berkata sambil tersenyum. Halo, Paman dan Bibi. Melihat itu Elsa, Elaine tersenyum dan berkata, kapan Elsa datang? Elsa berkata, aku sudah di sini cukup lama. Saya mengobrol dengan Claire sebentar dan akan pergi sekarang. Yakub berkata, mengapa kamu terburu-buru untuk kembali? Masuklah dan minumlah secangkir teh sebelum kau pergi. Elsa berkata, tidak, Paman. Aku masih ada urusan lain. Aku harus pergi dulu. Setelah itu, dia berkata kepada mereka berdua, selamat tinggal, Paman, selamat tinggal, Bibi. Jacob dan Elaine pun mengucapkan selamat tinggal padanya dengan sopan. Baru saat itulah mereka melihat Charlie berdiri di pintu. Elaine berkata dengan heran, wah, menantuku yang baik telah kembali setelah menghasilkan banyak uang. Claire melihat Elaine berbicara tentang uang begitu dia membuka mulutnya. Dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, jangan bicara soal uang setiap 3 kalimat. Elaine cemberut dan berkata, ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Menantu laki-laki saya pergi keluar untuk menghasilkan banyak uang. Dan kau tidak mengizinkanku membicarakannya. Setelah itu, dia sengaja melirik ke arah villa sebelah ke arah mertua mereka, dan sedikit meninggikan suaranya, berkata, saya beruntung memiliki menantu yang baik yang dapat menghasilkan uang,
tidak seperti sebagian orang. Anak laki-laki tidak dapat diandalkan, dan cucu laki-laki juga tidak dapat diandalkan. Jacob mendorongnya dan bergumam, baiklah, cepat kembali ke rumah. Dingin sekali, kenapa kamu berteriak-teriak di sini? Charlie juga mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Ayah, apa yang ayah dan ibu lakukan saat kalian pergi keluar? Jacob tersenyum dan berkata dengan gembira, oh, itu tidak lain adalah Presiden Pei, si rubah tua itu. Dia akhir-akhir ini berusaha menarik perhatianku. Hari ini, dia bersikeras mengundang aku dan ibumu untuk makan malam di rumahnya, dan dia sangat perhatian seperti anjing. Saat dia mengatakan itu, dia menepuk bahu Charlie dan berkata, kamu sudah berada di barat laut selama berhari-hari, dan kamu tidak punya waktu untuk bersantai di sana, kan? Jangan mengambil pekerjaan Feng Shui hari ini, istirahatlah yang cukup di rumah, dan ini hampir tahun baru, jadi jangan keluar lagi. Elaine juga berkata, benar sekali, menantu yang baik menghasilkan banyak uang. Dia tidak bisa hanya mendapatkan uang dan tidak menghabiskannya. Menurutku, keluarga kita harus mencari tempat yang hangat untuk merayakan tahun baru. Bagaimana dengan Yasu? Di sana hangat di musim dingin, dan orang-orang di timur laut senang pergi ke sana selama tahun baru. Jacob berkata, apa tingkat keluarga kita, dan kita masih pergi ke Yasu untuk bersaing dengan mereka. Asia Tenggara, Maladewa, Tahiti, mana yang tidak lebih hangat dari Yasu? Benar sekali. Elaine mengangguk setuju dan berkata, keluarga kami memiliki aset miliaran dolar. Jadi pergi ke Yasu memang agak kurang, tapi kita bisa mempertimbangkan Maladewa. Claire menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Bu, jangan pikirkan kemana harus pergi. Charlie, Elsa, dan aku akan pergi ke Tokyo lusa. Saya harus mengurusi masalah perusahaan ketika saya kembali beberapa hari lagi. Saya tidak punya banyak waktu sebelum tahun baru Imlek. Jika saya benar-benar menunggu sampai liburan tahun baru Imlek untuk keluar, ini akan menjadi musim puncak dan akan ada banyak orang di mana-mana. Lebih baik tinggal di rumah. Ketika Elaine mendengar bahwa dia akan pergi ke Tokyo, dia buru-buru bertanya, Claire, apa yang akan kamu lakukan di Tokyo? Belanja, ibu mau ikut.